Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sekalian. Kedua kalinya salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi atau hasil observasi saya dalam mata kuliah psikologi umum dengan dosen pengampu yaitu Ibu Siti Raiyati. Kepada beliau saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas materi yang telah diberikan selama materi kuliah semester 2 ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mengobservasi psikologi umum tentang bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Bahasa merupakan gambaran dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita olah dalam pikiran kita, kemudian kita ungkapkan melalui ungkapan pembicaraan kita. Bahasa memiliki fungsi sebagai alat untuk memberikan informasi kepada pihak lain dan mendapatkan informasi dari orang lain juga. Seperti yang kita tahu, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh setiap manusia atau setiap orang di belahan dunia, di belahan negara, di belahan setiap daerah, bahkan di antara masing-masing suku. Lain bahasa itu terbagi antara masing-masing negara, masing-masing daerah, dan bahkan masing-masing suku. Adapun bahasa yang memang ditetapkan sebagai bahasa utama atau bahasa nasional dan bahasa internasional. Seperti yang kita tahu, di luar negeri, apabila kita keluar negeri ada bahasa resmi yang digunakan yaitu bahasa Inggris. Adapun kedua yaitu bahasa Arab. Nah, kita sebagai orang Indonesia tentunya bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Dan masing-masing suku memiliki bahasa dan ciri khasnya masing-masing. Seperti observasi saya pada kali ini adalah tentang orang Banjar. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Banjar. Saya mengobservasi orang Banjar atau suku Banjar yang memang kuat dan kental penggunaan bahasa mereka pada daerah mereka. Seperti yang kita tahu, pada tiap daerah itu penggunaan bahasa tetap dipraktekkan, namun apabila di tempat-tempat formal maupun di tempat penting, tempat resmi, maka mereka kebanyakan akan menggunakan bahasa resmi, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Namun kebanyakan di Banjar sangat kuat sekali bahasa mereka itu bahasa Banjar, bahkan di tempat formal. Itu tidak apa-apa karena itu sudah menjadi tradisi dan budaya dari zaman bahari, mungkinlah istilahnya seperti itu. Nah, di sini yang saya observasi adalah salah satu teman saya yaitu santri, di mana saya bertanya tentang apa kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia jika Anda telah menggunakan bahasa Banjar dari kecil dan kurangnya tentang pelatihan penggunaan bahasa Indonesia di daerahmu sendiri. Tentu saja karena kurangnya pembiasaan atau kebiasaan di lingkungannya, serta kurangnya kebiasaan ataupun pembiasaan di lingkungan sekolahnya. Karena bukan menjadi tuntutan penggunaan bahasa Indonesia, dan ketika menggunakan bahasa Banjar merupakan hal yang lumrah atau hal yang biasa saja. Jadi saya menilai di sini bahwa itu hal yang tidak apa-apa karena setiap daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing. Begitupun di daerah saya juga. Namun tetap saja bahwa yang kita tahu penggunaan bahasa itu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap kita harus pakai, terutama di tempat yang formal, demi menjaga keseriusan dalam sebuah tempat dan dunia pendidikan itu sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang kita tahu yaitu tentang kurang mumpuninya mereka dalam menggunakan bahasa Indonesia bukan berarti mereka tidak mampu untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentu saja mereka bisa asalkan ada kemauan. Seperti ada salah satu contoh di mana yang kita tahu bahwa mayoritas menggunakan bahasa Banjar, namun bisa menjadi seorang yang mampu menggunakan bahasa Indonesia yang dan benar. Contohnya seperti ketika mereka sudah menjadi mahasiswa. Tentunya yang kita tahu bahwa mahasiswa itu dituntut untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, di mana penggunaan bahasa Indonesia mereka dapat diperkuat lagi di lingkungan perkuliahan mereka atau di kampus mereka. Jadi dari penelitian saya atau observasi saya dapat diketahui bahwa kurangnya kemampuan bahasa Indonesia bukan berarti menjadi hambatan.
Selama komunikasi itu bisa berjalan dengan baik, maka itu sudah patut diacungi jempol dan bisa dipahami antara masing-masing pihak dan saling menguntungkan atau memberikan informasi. Nah, dalam penggunaan bahasa juga harus dengan pengucapan yang jelas tentunya, dapat didengar dan dapat dipahami. Sedangkan masalah penggunaan bahasa yang berbeda, jenis bahasa yang berbeda itu adalah tergantung dari masing-masing orang dan masing-masing daerah. Seperti penggunaan bahasa Indonesia, itu merupakan sangat penting karena itu menjadi salah satu bentuk rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi mari sama-sama untuk belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti yang sering kita dengar tentang slogan dalam bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasailah bahasa asing. Jadi tetap pertahankan bahasa daerah kita, namun tetap pelajari bahasa Indonesia, dan bila mampu maka kuasai bahasa asing. Karena bahasa merupakan kemampuan kita untuk bisa menguasai sosial, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, mungkin itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila banyak-banyak kata yang kurang pas dan banyak kata-kata yang salah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.